Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Madewana Putri dengan NIM 210555114. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu bentuk implementasi dari protokol jaringan komputer. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya FTP atau File Transfer Protocol. Nah, apa sih FTP itu? FTP ialah salah satu protokol yang dapat digunakan ketika kita akan melakukan proses pentransferan file, di mana ini bisa terjadi antara komputer yang satu dengan yang lainnya, di mana harus terhubung dengan jaringan yang sama. Nah, selanjutnya, proses transfer file dengan FTP ini dinilai lebih aman dan juga lebih efektif. Nah, keamanan dari protokol FTP ini menjadi salah satu alasan utama kenapa banyak orang yang menggunakan atau memanfaatkan server FTP dibanding dengan aplikasi lainnya. FTP ini pada umumnya digunakan pada port TCP21, di mana untuk menggunakan FTP ini kita cukup menambahkan FTP.2 garis miring 2 kali sebelum alamat server, dan setelah itu maka file yang tadinya akan kita transfer akan ditampilkan. Selanjutnya, hal-hal yang disiapkan ketika akan melakukan transfer file dengan FTP. Yang pertama tentunya ada komputer, di mana di sini kita membutuhkan dua buah komputer sebagai server dan sebagai klien, di mana kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama VirtualBox. Yang kedua ada jaringan internet, di mana kita harus pastikan bahwa dua buah komputer tadi terhubung ke dalam jaringan internet yang sama. Selanjutnya ada aplikasi FTP, di mana di sini kita bisa menggunakan Xlite FTP dan juga FileZilla. Selanjutnya, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita ada proses penentuan, di mana di sini kita akan menentukan aplikasi mana yang akan kita gunakan untuk melakukan transfer file. Yang kedua ada proses instalasi, yang ketiga ada konfigurasi, dan yang terakhir ada demo. Baik, pertama-tama di sini saat kita akan melakukan proses transfer file. Di sini yang pertama kita harus menyiapkan yang namanya VirtualBox. Nah, VirtualBox ini di sini saya sudah pernah menggunakannya. Seolah-olah ada dua komputer di dalam satu laptop. Gitu. Nah, di sini saya menggunakan Windows 7. Coba kita jalankan sebentar. Dengan menggunakan VirtualBox ini kita tidak memerlukan dua buah laptop, karena dengan VirtualBox ini seolah-olah sudah ada dua laptop. Kita tunggu. Nah, sambil menunggu, pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya aplikasi XAMPP. Untuk di sini pertama-tama kita akan menentukan bahwa kita melakukan proses transfer file ini menggunakan yang namanya FileZilla, di mana di dalam XAMPP ini sebenarnya sudah ada FileZilla, dan kita tidak perlu mengunduh aplikasi FileZilla server lagi. Di sini kita lihat apakah sudah. Jadi di sini sudah ada Windows 7 dan juga Windows 11. Nah, di sini kita coba melakukan proses running dari transfer file menggunakan aplikasi FileZilla Server. Yang pertama di sini kita coba start. Apabila sudah berjalan, kita menuju ke adminnya. Nah, di sini akan muncul server address, port, dan juga administration password. Nah, di dalam administration password ini kita bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Misalnya di sini kita ubah dengan 1, 2, 3, 4. Oke. Maka kita akan langsung dibawa menuju aplikasi dari FileZilla Server. Di mana di sini kita akan melakukan edit terhadap user, sehingga nantinya kita bisa mengakses di VirtualBox. Nah, di sini sebelumnya saya sudah coba, di sini kita coba remove. Kita add yang baru, Belanda. Di sini kita kembali bisa mengatur passwordnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya di sini ada share folder, di mana di sini kita bisa memilih folder apa yang akan kita transfer file atau yang akan kita share ke Windows 7 di VirtualBox. Misalnya di sini kita akan mentransfer file jaringan komputer yang ada di folder kulit. Oke. Di sini kita bisa melihat bahwa file ini akan nantinya bisa di-read oleh klien, jadi kita oke. Read itu sama dengan baca atau bisa di-download juga. Oke, di sini kita menuju ke setting untuk melihat di sini ada connection timeout, transfer timeout, dan juga login timeout. Oke.
setelah kita running, kita coba ke VirtualBox-nya. Nah, untuk menjalankan FTP sendiri, di sini dengan FileZilla ini kita membutuhkan yang namanya Internet Explorer. Nah, di dalam Internet Explorer ini kita bisa memasukkan FTP dan juga alamat dari server. Pertama-tama kita akan melakukan pengecekan terhadap alamat server, di mana kita tinggal search cmd dan melakukan ipconfig. Nah, di sini maka IP-nya itu akan alamat servernya akan keluar, di mana di sini kita menggunakan IPv4 yang merupakan jaringan yang terhubung ke laptop kita. Di sini alamat servernya ada 172.20.10 dan 4. Kita coba menuju ke VirtualBox. Nah, di sini kita bisa ketikkan langsung ftp://172/172.20.10.4. Nah, di sini kita refresh terlebih dahulu karena sebelumnya setelah mencoba. Oke. Di sini kan akan diminta username dan password yang tadi kita buat. Di mana tadi kita membuat atas nama Holanda dengan passwordnya 12345. Nah, ketika kita menekan logout ini, nantinya file yang akan kita transfer tadi itu akan ditampilkan di sini. Ya, di dalam file jar.com yang kita lihat di sini, itu ada beberapa PowerPoint, ada sertifikat, ada test file, dan juga ada data-data lainnya. Di sini kita lihat, semua akan ditampilkan di sini. Misalnya kita ingin membuka salah satu dari file ini, karena tadi kita sudah beri akses untuk read, jadi dia akan bisa mendownload dan juga membuka file yang kita transfer tadi. Nah, untuk menggunakan FileZilla, itu seperti ini proses dari awal penggunaannya. Selanjutnya nanti kita akan coba menggunakan aplikasi lain, yaitu ada yang namanya Extract Server. Oke, di sini sudah bisa terbuka filenya. Coba kita coba tes file transfer protocol. Ini kita coba save, kita open. Nah, di sini kita juga sudah bisa membuka file tanpa menggunakan flash disk ataupun apapun. Kita menggunakan file transfer protocol untuk mengirim file dari komputer yang satu ke komputer yang lain. Oke, karena sudah selesai, di sini kita coba menggunakan aplikasi kedua, yaitu kita download terlebih dahulu, yaitu yang namanya Extract Server. Cari download Extract Server. Nah, di sini kita coba. Di sini ada berbagai pilihan, di mana kita bisa memilih sesuai komputer kita. Di mana saya akan memilih setup web installer yang 64 bit. Oke. Ini kita akan tunggu. Oke, di sini sudah. Kita coba buka share folder. Oke. Itu di sini kita akan melakukan proses instalasi dari aplikasi Extract FTP Server. Ini kita accept. Oke. Oke, kita install. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan, nah di sini sudah ada aplikasi Extract FTP Server, sebelumnya saya juga sudah pernah mencobanya. Nah, untuk menggunakan Extract Server ini sebenarnya sama dengan FileZilla tadi. Pertama kita mengecek dulu IP yang terhubung ke komputer kita. Pertama di sini agar tidak aneh, kita stop saja yang FileZilla. Oke, jadi di sini kita bisa mengeceknya dengan menuju ke network internet setting dan juga properties. Di sini kita bisa melihat bahwa IP address dari jaringan yang kita hubungkan ke komputer kita yaitu ada 172.20.10 dan 4. Itu sama seperti FileZilla tadi, di mana kita juga bisa mengecek menggunakan ipconfig. Selanjutnya untuk Extract FTP server ini, kita pertama-tama membuat virtual server terlebih dahulu. Di sini kita bisa memilih IP address-nya, di mana kita memilih yang tadi terhubung dengan jaringan internet, yaitu ada 172.20.10 dan 4. Oke. Nah, di sini kita klik OK saja. Di sini kita bisa menambahkan user yang dapat mengakses file yang akan kita kirim nantinya dengan menekan user list. Nah, di sini kita bisa
menambahkan user. Kita diminta sama seperti FileZilla tadi, menginputkan username, password. Nah, di sini coba kita Nanda dengan password Holanda. Oke. Di sini kita akan memilih file mana yang akan kita transfer. Oke, di sini kita akan kembali melakukan transfer terhadap jaringan komputer. Oke. Nah, di sini untuk permission yang sama seperti FileZilla tadi, itu kita bisa akses di sini, di mana apa saja yang sekiranya dibolehkan ketika kita akan melakukan transfer file ini. Aplikasi misalnya di sini kita bisa melakukan rename. Oke, kita centang yang read sama rename. Itu artinya berarti server klien atau komputer berikutnya yang akan kita transfer file ini kita berikan akses untuk download dan juga untuk rename. Oke, selanjutnya di sini kita oke. Di sini sudah muncul username-nya. Kemudian kita running servernya. Oke, karena statusnya di sini sudah running, kita bisa menuju ke VirtualBox yang tadi, ke Windows 7. Untuk X-Lite sendiri, kita bisa mengaksesnya tanpa melalui Internet Explorer. Di sini kita misalnya akses ftp://172.20.10.4. Di sini kita coba. Nah, maka sama seperti tadi, kita diminta untuk memasukkan username dan juga password. Nah, disinilah dinilai sistem keamanan dari file transfer protokol. Di sini tadi kita buat username-nya Holanda dengan password Nanda. Kita coba. Passwordnya Nanda. Sebentar, sepertinya di sini ada kesalahan. Coba. Sebentar, coba kita ulang lagi ke server pertama. Di X-Lite server di sini, kita ulang membuat server. Oke. Masukkan Holanda. 1, 2, 3, 4. Di sini kita browse. Habis itu kita coba untuk mentransfer file-file yang ada di folder jaringan komputer. Selanjutnya kita izinkan akses rename. Oke, harusnya sudah. Kita jalankan. Oke, kita kembali ke VirtualBox. Di sini bisa ftp 2-20.10.4. Masukkan username Holanda, password 12345. Nah, di sini data-data yang ada di mana dia? Diskusi. Oke. Berarti di sini data-data yang ada di jaringan komputer ini sudah berhasil kita transfer ke VirtualBox. Nah, ke komputer yang satu dengan menggunakan aplikasi X-Lite Server. Nah, karena tadi kita memberikan akses yaitu ada read dan juga rename. Di sini misalnya kita coba untuk nge-rename salah satu file di sini. Nah, di sini rename. Kita coba jadi test rename. Oke. Oke, di sini sudah berhasil test rename. Coba kita lihat di server yang apakah dia berhasil rename namanya. Oke, di sini yang awalnya sertifikat menjadi test rename itu sudah berhasil di rename. Nah, selanjutnya coba kita mengetes apakah dia bisa mendelete file. Karena tadi yang kita berikan akses itu hanya download dan juga rename. Oke, kita coba delete. Nah, di sini dibilang error karena permissionnya tidak ada. Karena yang tadi kita berikan di aplikasi X-Lite Server itu hanya proses aplikasi komputer klien ini hanya bisa melakukan rename terhadap file dan juga
download terhadap file. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai contoh dari implementasi file transfer protocol. Baik, karena itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih.